أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para umahat Majelis Taklim Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang merupakan seutama-utamanya hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai melebihi di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, alhamdulillah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan izin Allah kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita bisa mengejar ketaatan apa yang kita mampu, alhamdulillah. Salah satunya pada pagi hari ini adalah thalabul ilmi. Maka insyaallah fadilahnya lebih utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Karena para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad kalah? Nabi menjawab, jihad pun kalah. Illa rajulun dhahaba bi nafsi wa mali wa lam yarji bi syai' atau kama qala, kecuali jihad seseorang yang dia berangkat dengan jiwa dan hartanya dan tidak pernah kembali lagi alias mati sebagai syahid, itu tidak terkalahkan. Jadi ini menunjukkan fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang amalan apapun kita diperintahkan untuk mengejarnya, tetapi tentunya ada amalan prioritas. Yang pertama takbiran. Ibu takbiran apa tidak? Takbiran sambil jalan, sambil berkendara, sambil apa, takbiran dan suara diangkat. Dengan suara yang diangkat, jangan menang-menang baik, tapi takbiran. Ada amalan prioritas yang lainnya, yaitu berkurban, berpuasa bagi yang mampu di 10 hari pertama 1 sampai tanggal 9, kalau tidak ya di antara hari-hari itu, kalau tidak ya Senin Kemisnya, kalau tidak ya tinggal satu kesempatan yang jangan ditawar, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah alias puasa Arafah. Kemudian amalan prioritas yang lainnya adalah haji. Nah, apapun yang bisa kita kerjakan selain amalan prioritas tadi, maka kita kerjakan, kita kejar, kita maksimalkan. Di antaranya thalabul ilmi. Pagi hari ini kita membahas Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki hadis 72. Seperti biasa kita bacakan matannya, kemudian dibantu oleh ibu membacakan terjemahnya. Setelah itu kita bersama-sama mengambil faedah-faedahnya. Ibu sudah siap? Siap, alhamdulillah. Hadithu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun faqtatalu. Silakan.
falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa malal akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum syadah wala fadah illa taba'aha yadribuha bisayfihi. Faqalu ma ajra'a minna al-yawm ahadun kama ajra'a fulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahli nar. Faqala rajulun minal qaum ana sahibuhum. Qala fakharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu wa idza asra'a ma'ahu. Qala fajuriha ar-rajulu jurhan syadidan fasta'jala al-mauta fawada'a nasla sayfihi bil ardi wa dhubabuhu baina thadyihi thumma tahamal ala nafsihi faqatala nafsahu. Fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala asyhadu annaka Rasulullah. Qala wa ma dzaka? Qala ar-rajul alladhi dzakarta anifan annahu min ahli nar fa'udham an-nas bidzalika faqultu ana lakum bihi fakharajtu fi talabihi thumma juriha jurhan syadidan fastajala al-mauta fawadha'a nasla as-sayfi fil ardi wa dhubabatu baina thadyihi thumma tahamala alaihi faqatala nafsahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalika innar rajul la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar wa innar rajul la ya'malu amal ahlin nar mimma yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Barakallahu fiik. Ini masih tentang larangan bunuh diri sebagaimana hadis-hadis sebelumnya mulai 69. Di dalam hadis ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menuturkan, suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berhadapan dengan orang-orang musyrik di dalam suatu peperangan. Keduanya bertempur sengit, pasukan Nabi, pasukan Muslim dan pasukan kafir.
Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kembali kepada pasukannya, orang-orang musyrik juga ngumpul bersama pasukannya, jadi terjeda. Ketika itu para sahabat mengetahui ada seseorang dari kalangan mereka yang tampil luar biasa sekali. Tidak ada musuh yang dihadapi kecuali dikejar, kemudian dibabat sampai mati. Ada musuh lagi berhadapan, dihadapi, dikejar, dibabat sampai mati, dan seterusnya, sehingga orang ini dibicarakan di kalangan para sahabat, gak ada orang sehebat dia. Dia orang yang sangat luar biasa sekali. Hari ini dia adalah pahlawan, gak ada yang mengalahkan dia. Jadi pada membicarakan tentang kehebatannya. Tetapi apa komentar Nabi? Komentar Nabi justru mengagetkan. Apa komentar beliau? Beliau mengatakan dia itu ahli neraka. Mengagetkan apa tidak? Mengagetkan apa tidak? Sangat mengagetkan. Orang yang dijumpainya dan dilihatnya dan diketahuinya luar biasa sekali bermain pedang, sampai musuh banyak yang disikat habis sama dia. Ketika para sahabat memuji-muji, justru Nabi mengatakan dia ahli neraka. Mengagetkan apa tidak? Ibu, mengagetkan apa tidak? Sangat mengagetkan. Sangat mengagetkan. Akhirnya ada orang yang penasaran, kenapa ya orang tersebut kok kami mengetahuinya luar biasa sekali, hebat sekali, dahsyat sekali andilnya di dalam peperangan, tetapi Nabi mengatakan dia ahli neraka. Akhirnya orang ini buntutin. Apa yang terjadi pada dia? Kalau Nabi mengatakan ahli neraka, dibuntutin. Kemana saja dibuntutin. Dia berhenti, yang buntutin ikut berhenti. Dia bergegas, yang buntutin ikut bergegas. Kemudian di suatu tempat, orang yang dikatakan luar biasa pahlawan ini ternyata terluka parah, dan dia tidak sabar dengan lukanya. Dia berdirikan pedang, gagang pedangnya diberdirikan di atas tanah, kemudian ujung pedangnya diletakkan di antara diletakkan di dadanya, di ulu hatinya. Kemudian dia menjatuhkan badannya sehingga pedang itu tembus. Matilah dia dengan cara bunuh diri. Maka seorang sahabat yang buntutin tadi ya, yang buntutin pengen tahu karena penasaran apa yang terjadi pada orang ini, maka benar-benar terperanjat. Sodaqar Rasul, benarlah Rasul. Rasul mengatakan orang ini yang dipuji-puji, disanjung-sanjung, beliau mengatakan ahli neraka. Oh, ternyata seperti ini. Dia tidak sabar dengan luka parahnya, kemudian bunuh diri. Maka orang yang melihat langsung dengan kedua matanya ini, karena dari awal memang penasaran, pengen tahu apa yang terjadi pada orang ini, kemudian orang ini bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ini untuk mengungkapkan apa? Untuk mengungkapkan betapa yang beliau katakan itu benar. Untuk menegaskan bahwasanya beliau bersabda tidak dari dirinya sendiri. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Berarti beliau mendapatkan pemberitaan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla, apa yang akan terjadi.
Sebelum sesuatu itu terjadi, Nabi sudah kasih tahu dia ahli neraka. Ternyata benar ya Rasulullah. Ternyata benar ya Rasulullah. Dia terluka parah dan tidak sabar dengan luka parahnya. Akhirnya berdirikan pedangnya, kemudian ujung pedangnya diletakkan di dadanya, di ulu hatinya. Dia menjatuhkan diri, mati dengan bunuh diri. Ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, sungguh ada seseorang yang berbuat dengan perbuatan ahli sorga, dan orang-orang melihatnya dia ahli sorga, padahal dia ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang berbuat dengan perbuatan ahli neraka, dan orang melihatnya ini ahli neraka, ternyata dia adalah ahli sorga. Nah, ini hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ada faedah apa di dalam hadis ini? Kita bacakan faedahnya. Jasadul insan amanatun auda'ahallahul abda wa wajaba alaihi hifdhahu wa haram alaihi al-i'tida ala jasadihi bi ayyi launin min alwanil i'tida sawa'un min nafsi aw min ghairihi. Tubuh manusia itu amanah, amanah yang Allah titipkan kepada seorang hamba, maka dia wajib memeliharanya. Haram baginya untuk berbuat melampaui batas pada tubuhnya dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita punya jasad, kita punya tubuh, kita harus menyadarinya bahwasanya ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya amanah harus dijaga, jangan tidak dijaga. Untuk itu ketika ibu kita semua sakit, kemudian membeli obat atau datang ke dokter dalam rangka menjaga amanah, amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ini kita hadirkan pemahaman ini. Kadang-kadang ada orang sakit, ya sakit beli obat, ya sakit ke dokter, ya tindakannya betul tidak salah, tetapi kurang bermakna, kurang bernilai di sisi Allah. Akan lebih bermakna, akan lebih bernilai di sisi Allah ketika dia menghadirkan pemahaman ini. Oh, saya sakit, saya harus menjaga badan ini karena ini amanah dari Allah Azza wa Jalla, tidak boleh dibiarkan sakit. Saya cari obat, saya ke dokter, saya ikhtiar dalam rangka menjaga amanah. Hadirnya pemahaman semacam ini menjadikan ikhtiar kita lebih bernilai karena pemahaman tadi, sehingga berpahala. Kalau tidak menghadirkan pemahaman tadi, sakit berobat, sakit ke dokter, ia tidak salah, ia tidak salah, tetapi dia berbuat sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja, maka hadirkan pemahaman. Ibu rahimani rahimakumullah, orang harus tidur. Kalau tidur nanti bisa sakit, kemudian dia paksakan minum suplemen biar memaksakan tubuhnya kuat melek, padahal harus tidur. Akhirnya yang terjadi sakit dan yang lainnya. Berarti orang ini tidak jaga amanah. Orang ini tidak jaga amanah. Ibu ingat kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Keduanya dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada hubungan nasab antara Salman dan Abu Darda.
tapi keduanya dipersaudarakan oleh Nabi, sehingga seakan-akan seperti kakak beradik, seperti saudara kandung. Nah, suatu ketika Salman berkunjung ke rumah saudaranya ini, Salman, dan dijumpainya istrinya acak-acakan, kayak nggak kurus. Maka kemudian Salman bertanya, bagaimana kabar saudaraku Abu Darda? Ummu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda gak butuh dunia, butuhnya akhirat tok. Maka Salman kemudian jadi tahu ihwalnya. Ketika Abu Darda datang membawa makanan, tafadhol saudaraku Salman, ini makanan, tafadhol, hadian marian. Apa kata Salman? Saya gak akan makan kecuali kamu makan. Akhirnya Abu Darda terpaksa makan karena Salman gak mau makan kecuali dia makan. Kemudian ketika malam Abu Darda bangun untuk sholat, ditarik sama Salman, tidur. Saya mau sholat, saya bilang tidur. Kemudian dia bangun lagi, Salman bertanya mau kemana? Mau sholat, tidur, saya bilang tidur. Kemudian ketika sepertiga malam terakhir, dibangunin oleh Salman, ayo kita sholat. Ketika hal ini diceritakan oleh Abu Darda kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Shadaqa Salman, Salman itu benar, Salman itu benar. Kemudian Nabi memberikan arahan, setiap yang berhak tunaikanlah haknya. Jasadmu ada hak untuk kamu jaga, istrimu ada hak untuk kamu perhatikan. Itu semuanya amanah. Nah, termasuk jasad. Jangan memaksakan diri sholat semalam suntuk, padahal jasad butuh istirahat. Jadi tubuh kita adalah amanah. Maka nggak boleh disakiti, nggak boleh dicederai, nggak boleh diapa-apakan yang menjadikan sakit, apalagi mati. Boleh nggak tinju, Ibu? Boleh nggak tinju? Olahraga namanya tinju, boleh apa tidak? Kalau kepalanya ditutup, kepalanya ditutup sehingga menjadi aman, ya silakan saja. Tapi kalau kepalanya tidak ditutup sehingga kepala dipukulin seperti itu nggak boleh, itu dosa. Atau olahraga apapun yang potensinya kuat untuk menciderai secara langsung, menyakiti secara langsung, contoh seperti tinju tadi, atau tinju bebas dan yang lainnya, nggak boleh, hukumnya haram. Baik, kita bacakan yang berikutnya. Wa fi hadzal hadits yuhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin kana fi man qablana minal umam al-madiyah wa kana bihi jurhun fajazi'a aylam yasbir ala isabatihi wa isa minha. Di dalam hadis ini Nabi memberitakan tentang seseorang yang dia tidak sabar dari sakitnya, yang kemudian dia bunuh diri. Pertanyaannya, Nabi tahu perkara gaib apa tidak? Pertanyaannya diulangi, Nabi tahu perkara gaib apa tidak? Nabi tidak tahu perkara gaib. Tapi kalau di sini tahu, itu kan belum terjadi bahwasanya dia ahli neraka, belum terjadi hari kiamat kok, dan belum terjadi suatu tindakan bunuh diri yang menyebabkan ke neraka. Kok Nabi mengatakan dia ahli neraka? Kok dikatakan Nabi nggak tahu perkara gaib? Iya, Nabi tahu perkara gaib kalau dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, Nabi tidak tahu perkara gaib. Orang-orang pada memuji-mujinya, menyanjung-nyanjung saking hebatnya dia di dalam pertempuran, di dalam peperangan, hebat sekali. Ketika dipuji-puji dengan pujian-pujian, Nabi justru mengatakan dia neraka. Bukan berarti Nabi tahu perkara gaib. Nabi mengetahuinya karena dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, ia tidak tahu.
Qul la a'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul, dalam surat Al-Jin. Allah lah dat yang mengetahui perkara gaib. Dia tidak pernah memperlihatkan kepada siapapun perkara gaib kecuali kepada yang diridhoinya. Siapa yang diridhoi untuk dikasih tahu perkara gaib? Siapa yang diridhoi? Rasul. Siapa dan siapa? Dari kalangan manusia para nabi, dari kalangan selain manusia para malaikat. Malaikat tahu perkara gaib karena dikasih tahu oleh Allah. Para nabi tahu perkara gaib karena dikasih tahu oleh Allah. Kalau tidak dikasih tahu, ya tidak pernah tahu. Ini hadis ke-72. Kemudian ada faedah lain yang bisa diambil. Ketika orang ini membuntutin, kemudian betapa kagetnya dia, ternyata matinya bunuh diri, maka dia segera membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Ya Rasul, saya bersaksi engkau adalah Rasul, saya bersaksi engkau adalah Rasul utusan Allah. Artinya apa yang dikatakannya benar, pasti berasal dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saya bersaksi engkau adalah Rasul. Jadi semakin kuat keimanannya. Loh, kenapa memang, kata Nabi, yang kau katakan ahli neraka benar-benar terjadi gini dan gini. Akhirnya Nabi komentar apa? Nabi komentar, sungguh ada orang yang di tengah-tengah kalian dikenal ahli sorga karena dia berbuat dengan amalan-amalan sorga, padahal dia ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang di tengah-tengah kalian dikenalnya sebagai orang buruk, dan orang buruk itu jalannya ke neraka, padahal dia ahli sorga. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa ibrah, pelajaran yang kita ambil dari sabda Nabi ini? Ibrahnya, para ummahat, kita jangan pernah merasa aman sekarang ahli ngaji, ahli ibadah, ahli ketaatan, kemudian sampai mati juga akan seperti ini. Jangan pernah merasa aman, merasa nyaman, karena bisa jadi ada orang dia ahli ibadah tetapi matinya menjadi ahli maksiat. Loh, kok bisa? Memang setan tinggal diam. Memang setan diam toh. Setan selalu bergerak, selalu berbuat. Nah, ini ibrah besar yang bisa kita ambil. Jangan merasa tenang. Wah, saya ahli sholat, saya ahli puasa, saya ahli sedekah, saya ahli kebaikan, sampai mati saya seperti ini, husnul khotimah. Gak boleh. Justru kita harus takut. Nah, takutnya kita menjadikan kita apa, Ibu? Takutnya kita menjadikan kita selalu mengkondisikan diri dalam kebaikan. Takut nanti endingnya su'ul khotimah, soalnya setan ini tingkatannya sampai jenderal, kan begitu. Istilahnya begitu, tingkatannya sampai tinggi sekali. Maka takutnya ini menjadikan kita mengkondisikan diri untuk senantiasa dalam kebaikan. Sekarang pertanyaannya, Ibu, perangkat yang paling baik untuk mengkondisikan diri kita agar senantiasa dalam kebaikan itu apa? Perangkat, media yang paling baik untuk mengkondisikan kita agar senantiasa dalam kebaikan itu apa? Kalau ada yang bisa jawab, tak kasih jempol. Apa Ibu? Jawabannya terkait dengan tempat majelis taklim.
terkait dengan orang, teman-teman yang baik, yang motivasi ukhrawinya tinggi. Dua saja, itu terbaik. Maka ketika ibu sering ke majelis taklim, itu sebaik-baiknya pengkondisian diri. Karena Al-Quran dibacakan. Al-Quran itu apa ibu? Al-Quran itu obat. Obatnya apa? Obatnya hati. Memang hati ada penyakit apa? Ada dua macam penyakit, syahwat dan syubuhat. Obatnya Al-Quran. Maka dengan Al-Quran syahwat dan syubhat bisa menyingkir. Maka kita terkondisikan dalam kebaikan. Itu sebaik-baiknya perangkat, sebaik-baiknya media, majelis ilmu. Maka bersyukurlah ibu-ibu ketika memiliki hati dicintakan oleh Allah kepada ilmu. Yang kedua apa tadi? Senantiasa merapat ke teman-teman yang baik. Teman yang baik itu tidak rela kalau kawannya ciloko. Teman yang baik itu tidak rela kalau kawannya terjerumus. Maka teman yang baik lisannya ini rewel, kamu kok ngene, mestinya yo ngene. Itu teman yang baik. Jadi motivasi ukhrawinya yang tinggi menjadikan dia pengen baik bareng-bareng, sehingga lisannya tidak lepas dari nasihat. Ini ngeri bu. Hadis 72, sabda Nabi yang mengomentari tentang kejadian tersebut, sungguh ada orang di tengah-tengah manusia dikenal ahli surga karena dia berbuat dengan amalan-amalan surga, padahal dia ahli neraka. Ini kan ngeri sekali. Ngeri sekali. Ibu, saya boleh cerita ibu? Boleh ya bu ya. Tetapi ini babnya bukan neraka atau surga, bukan. Babnya perubahan drastis yang tidak pernah ada yang menyangka. Jadi ada orang sangat dikenal luar biasa. Tidak ada yang tidak mengenalnya kecuali yang tidak kenal. Artinya sangat dikenal orang ini. Kemudian ternyata berbuat nakal terhadap keuangan. Nilainya bukan 10.000, 20.000, bukan 10 juta, 20 juta, tetapi masuk ke nilai M. Jadi orang transfer yakin saja, orang transfer ya percaya saja. Kemudian begitu semuanya terperanjat. Yang mengetahui beritanya pasti terperanjat karena nggak percaya ini orang, nggak percaya ini orang dikenal luar biasa. Sama seperti dalam hadis ini, orang dikenal disanjung-sanjung, dibicarakan hebat sekali menghadapi musuh. Kok Nabi mengatakan dia ahli neraka, maka sudah terperanjat. Demikian juga ada orang yang saya tadi ceritakan. Mungkin kalau ada orang yang kemudian jadi tahu si fulan begini, mungkin nggak percaya. Tetapi itulah yang terjadi. Maka ibu rahimakumullah, hadis ini digarisbawahi biar kita selalu ingat. Ada orang dikenal di tengah-tengah manusia sebagai orang yang berbuat dengan ahli sorga, karena dia berbuat sangat banyak dengan perbuatan ahli sorga. Apa kata Nabi? Dia di neraka, dia ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian faedah yang lainnya. Kalau kita melihat orang buruk yang dia berbuat dengan perbuatan ahli neraka, nakal sekali di segala aspek, dia nakal terkait dengan ibadah, nggak mau ibadah, terkait dengan muamalah, sakar PDW, terkait dengan keluarga, masa bodoh, pokoknya hidupnya sing penting urip. Ibu melihatnya ini orang gimana sih? Apakah kemudian kita boleh menjudge ini ahli neraka? Boleh? Tidak boleh. Karena kata Nabi ada orang dikenal dengan perbuatan ahli neraka, tetapi justru dia ahli surga. Karena siapa yang tahu endingnya seseorang? Tidak ada yang tahu.
Ibu kenal Bal'am bin Ba'urah apa enggak? Ibu kenal enggak Bal'am bin Ba'urah? Bu, kenal enggak Bal'am bin Ba'urah? Belum kenal, belum kenalan? Dia orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, gimana kenalannya? Ibu buka surat Al-A'raf, Ibu. Al-A'raf. Surah ayat berapa sebentar ya Bu ya? Saya tak lihat ayat berapa. Al-A'raf ayatnya 176 Ibu. Al-A'raf ayat 176. Sudah ketemu? Sampun? Saya bacakan, nanti dibantu baca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dari 175. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Silakan Ibu. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Barakallahu fiik. Ini menceritakan, ini diantara tafsir yang kita membacanya. Menceritakan tentang seseorang yang hidup di zamannya Nabi Musa. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia itu orang yang mujabud dakwah. Orang yang kalau berdoa pasti Allah ijabai. Kenapa? Karena saking ahli ibadahnya. Dia adalah orang yang diberi pemahaman oleh Allah sehingga menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang ahli ibadah sampai menjadi mujabud dakwah. Kalau berdoa pasti diijabai. Suatu ketika kaumnya datang ke Bal'am bin Ba'urah ini. Syekh, tolong doakan keburukan untuk Musa itu. Musa dan kaumnya kok seperti itu. Tolong doakan keburukan. Apa kata Bal'am bin Ba'urah? Loh, sampeyan aneh-aneh. Saya dan Musa sama-sama mendapatkan pemahaman dari Allah Azza wa Jalla. Beliau seorang nabi. Kok bisa kalian menyuruh aku mendoakan keburukan untuk dia? Gak mungkin. Kalian yang ngawur. Jadi ditolak apa tidak Bu? Ditolak, permintaan kaumnya ditolak. Kemudian apa yang terjadi? Kaumnya terus menggoda dan menggoda. Kaumnya terus menggoda dan menggoda. Syekh, ayo Syekh tolong, ayo Syekh tolong. Ayo Syekh, enggak pernah berhenti-berhenti. Terus menggoda
Bal'am bin Ba'ura diiming-imingi ini, dirayu ini, dibujuk ini. Akhirnya tergoda juga ibu, tergoda juga. Dia ambil keledai, tujuannya menuju ke tempat yang tinggi agar bisa melihat Nabi Musa dan kaumnya untuk didoakan apa? Keburukan. Ketika dia ambil keledai, dia tunggangi keledai, keledai itu mogok, gak mau jalan. Dipukul, akhirnya jalan, mogok lagi. Tetapi ini keledainya kalau dihadapkan ke arah yang sebaliknya, dia berjalan kencang. Tapi begitu diarahkan ke tempat yang tinggi untuk bisa melihat Nabi Musa, mogok gak mau jalan. Disebutkan di dalam tafsirnya, malaikat menghalang-halangi. Ini orang kalau masih ada hidayah, mestinya sadar. Ini keledai tidak mau diajak kompromi, kemudian menyadari kekeliruannya. Semestinya kan demikian. Tapi dirinya telah dikuasai oleh hawa nafsu, tergoda, terpancing oleh iming-iming yang sedemikian rupa. Akhirnya keledainya dipukul-pukul, ya sudah, malaikat gak menghalang-halangi lagi. Kemudian dia berjalan dengan keledainya menuju tempat yang tinggi. Mulailah dia berdoa, tapi berdoa untuk keburukan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Terkena iming-iming dari kaumnya sendiri, kaumnya dia. Dia berdoa, yang dia panjatkan doa kebaikan. Ketika dia berucap doa kebaikan, justru untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu berdoa yang sifatnya keburukan untuk diri dan kaumnya sendiri. Dia itu sampai bingung, mendoakan kebaikan kok terucap untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu mendoakan keburukan maunya untuk Nabi Musa dan kaumnya, yang terucap untuk diri dan kaumnya. Sampai kaumnya Bal'am bin Ba'ura ini mengatakan, kamu ini apa-apaan Bal'am, mendoakan dirimu dan kaummu sendiri dengan keburukan, sementara mendoakan Musa dan kaumnya dengan kebaikan. Kamu ini apa-apaan Bal'am? Apa kata Bal'am? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menguasai lidah saya sendiri. Maka sejak saat itu lidahnya terjulur sampai ke dada. Allah umpamakan seperti apa? Anjing. Orangnya, perumpamaan dia itu seperti anjing. Kalau dihalau, anjing dihalau, ya lidahnya terjulur-julur. Tidak dihalau, adem-adem, gak ada yang menghalau juga lidahnya terjulur-julur. Jadi kayak anjing. Artinya ini orang dalam segala keadaan lidahnya kayak gitu, kayak anjing, terjulur sampai dadanya. Allah hukum ketika masih di dunia. Subhanallah. Padahal dia siapa ibu? Dia siapa? Ahli ibadah, ahli ilmu, ahli kesolehan, sampai menjadi mujabud dakwah. Kalau berdoa pasti diijabahi, tapi masih bisa terkena oleh bujuk rayu kaumnya. Setan itu ada tingkatannya yang sangat tinggi. Maka hadis yang sedang kita bahas ini, kita jangan boleh merasa aman, gak boleh merasa aman. Malah begini ibu, biar kita tidak pernah merasa aman, ada formula yang luar biasa. Biar kita tidak pernah merasa aman, ada resep yang luar biasa. Apa resepnya ibu? Ibu tulis ya. Yastakil, ibu tulis dulu. Yastakillu, ibu tulis. Sudah? Tulis. Yastakillu, pakai qaf, pakai lam. Lamnya tasdid. Sudah? Tulis lagi. Yastasghiru, pakai sod, pakai ghin. Yastasghiru.
Kalau yastaqilu berasal dari kata qalil. Apa artinya qalil? Sedikit. Yastasghiru berasal dari kata saghir. Apa saghir? Kecil, ya. Jadi ini resep itu, Ibu, ini formula. Kita itu harus yastaqil, memandang amalan-amalan kita itu baru sedikit. Amalan-amalan kita baru sedikit. Ketika kita memandang amalan-amalan kita baru sedikit, maka akan memotivasi kita untuk terus beramal, karena kita pengen punya banyak amalan. Maka caranya harus yastaqil. Yang kedua tadi apa? Yastasghir, dari kata sohir, kecil. Artinya apa? Kita memandang amalan-amalan kita itu kecil. Artinya apa? Ya Allah, jangan-jangan belum baik. Ya Allah, jangan-jangan sekedar sah saja, Engkau enggak kasih pahala. Ya Allah, jangan-jangan amalan ini belum sesuai dengan Engkau kehendaki, sehingga belum dapat ridhomu dan ampunanmu. Ini yastasghir. Kalau kita senantiasa yastaqil dan yastasghir, maka insya Allah kita tidak pernah merasa aman. Penting sekali, Ibu. Coba diulang, Ibu. Yang pertama tadi apa resepnya? Yastaqil. Yang kedua yastasghir. Contoh yastasghir. Ibu kenal Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini seseorang yang Nabi bersabda, kalau ada Nabi setelahku maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab adalah seseorang yang setan takut darinya. Umar bin Khattab adalah seseorang yang merupakan orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun demikian, Umar bin Khattab tidak lantas merasa dirinya aman. Bahkan dia menjadi orang yang sangat takut. Suatu ketika ada jenazah, orang-orang pada nyolatin, tetapi Hudzaifah bin Al-Yaman tidak nyolatin. Umar bin Khattab tahu Hudzaifah bin Al-Yaman ini pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana siapa-siapa saja orang munafik itu dikasih tahu, diberitahu oleh Nabi. Dia tahu. Hudzaifah bin Al-Yaman tahu siapa-siapa saja orang munafik. Dia dikasih tahu oleh Nabi, dan ini rahasia antara Nabi dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Dilihatnya tidak menyolati jenazah, padahal yang lainnya nyolati. Apa pertanyaan Umar? Hai Hudzaifah bin Al-Yaman, tolong kasih tahu saya, apakah dia orang munafik? Iya. Hudzaifah bin Al-Yaman menjawab iya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Hudzaifah bin Al-Yaman, Anda memegang list siapa saja orang munafik. Kamu tahu karena dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong kasih tahu Umar. Tolong kasih tahu Umar, apakah di list orang-orang munafik ada nama Umar bin Al-Khattab apa tidak? Allahu Akbar. Ya tidak mungkin ada nama Umar. Dia dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Abu Bakar fil jannah, terus Umar fil jannah. Namun demikian dia tidak merasa aman. Kenapa tidak merasa aman? Kenapa? Karena apa? Karena apa? Kenapa bisa tidak merasa aman, dan itu sesungguhnya orang mukmin jangan pernah merasa aman. Tadi resepnya apa? Yastasghir. Karena Umar bin Khattab yastasghir, khawatir amalannya tidak diterima, khawatir amalannya bercampur ria, khawatir, jadi tidak pernah merasa aman. Nah itu resepnya, Ibu. Itu resepnya. Coba Ibu sebut biar Ibu ingat. Apa yang pertama tadi? Yastaqillu. Yang kedua
Yastasghiru. Ibu pengen lihat ayatnya Ibu. Surat Al-Mu'min, Ghafir ya. Ayatnya ayat 60 kalau nggak salah Ibu. Ayat 60. Sebentar Ibu, Al-Mu'min atau Al-Mu'minun? Bunyinya walladzina yu'tuna ma atau. Sebentar Ibu. Walladzina yu'tuna ma atau. Al-Mu'minun. Maaf Ibu, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat 23 ya Bu. Ayat 60. Sudah ketemu? Ibu masih semangat Ibu? Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Silakan. Ya, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang telah memberikan apa saja yang mereka berikan. Maksudnya orang yang berinfak. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Orang berinfak, bersodakoh, banyak mengeluarkan hartanya untuk duafa dan yang lainnya yang membutuhkan, tapi dia takut untuk kembali kepada Tuhannya. Dia takut untuk dihadapkan kepada Tuhannya. Tentang ayat ini Aisyah nggak paham Ibu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, orang berbuat infak, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, kok takut berjumpa dengan Allah? Emangnya dia pencuri ya Rasulullah? Emangnya dia pezina ya Rasulullah? Emangnya dia pembunuh ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? La yabnata Siddiq. Bukan begitu ya putri As-Siddiq. Dia beribadah, dia berinfak, dia berbuat kebaikan, iya, tapi dia takut kalau amalannya tidak diterima. Jadi bukan karena dia pencuri, bukan karena dia itu pezina, bukan karena dia pembunuh, bukan, tetapi dia takut kalau amalannya tidak diterima. Ini dalil untuk apa? Yastakil dan yastasghir. Dengan keduanya, yastakil dan yastasghir, maka kita terkondisikan untuk tidak merasa aman, sehingga kita selalu berhati-hati dari kemungkaran. Kita selalu semangat untuk mengejar kebaikan. Itu resepnya. Yastakil dan yastasghir. Nanti Ibu kalau jumpa ada orang mengunggul-unggulkan amalannya, wah saya sudah ini, wah saya sudah ini, wah saya sudah ini, Ibu bilang apa? Bu, Ibu bilang apa kok iya? Ibu bilang apa ke dia? Bu, yastakil. Bu, yastasghir. Kalau semacam itu nanti merasa aman. Padahal kita jangan pernah merasa aman. Kita tidak tahu ending kita gimana. Nah ini yang kita bacakan hadis 72, orang berperang luar biasa justru matinya sebagai ahli neraka. Selesai hadis 72. Sekarang hadis 73. Ibu masih capek apa sudah semangat? Masih capek apa sudah semangat? Masih semangat. Sekarang hadis 73.
Hadithu Jundub bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fa juriha fa akhadha sikinan fa sebentar ibu, gelap. Fa apa ibu? Fa sikinan, kemudian fa gelap ibu. Fahazza ya bu ya. Ya. Fa sikinan fahazza biha yadahu. Fama apa ibu? Oh, fa Fama raqa'a ad-damu hatta mata. Qala Allah Ta'ala badaroni abdi binafsihi haramtu alaihi al-jannah. Silakan ibu. Barakallahu fiik. Kalau tadi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan orang yang bunuh diri dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terluka parah akibat peperangan, yang tidak sabar akhirnya bunuh diri. Nah, sekarang hadis Jundub bin Abdillah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang mana? Tentang orang siapa? Tentang orang sebelum umat ini. Tentang orang sebelum umat ini. Jadi sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka di tangannya, yang hal itu menjadikannya putus asa. Lalu dia ambil pisau, kemudian dengan pisau tersebut dia potong tangannya. Akhirnya darah mengucur tanpa henti. Akhirnya mati. Allah berfirman tentang orang ini, badaroni abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Hambaku telah mendahuliku terhadap jiwanya, maka aku haramkan baginya surga. Baik ibu, jadi ini hadis masih tentang bab keharusan menjaga jasad, badan. Soalnya badan itu amanah dari Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali disia-siakan. Maka bagus sekali kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu olahraganya rutin, kemudian makanannya diatur, tidak mentang-mentang suka babat terus akhirnya asam urat. Ya. Tetapi tentunya harus dihadirkan pemahaman ini. Saya olahraga, saya atur nutrisi dan yang lainnya karena pengen menjaga amanah tubuh ini, jasad ini amanah dari Allah. Maka dengan menghadirkan pemahaman ini, yang ibu lakukan fitness dan yang lainnya, jaga makan, olahraga, menjadi lebih bernilai. Oh, ternyata jasad ini amanah, harus saya jaga baik-baik. Enggak boleh saya berbuat melampaui batas yang akhirnya merusak jasad. Kemudian
Nabi SAW menceritakan tentang umat sebelum umat ini. Allah alam umat Nabi siapa tidak disebutkan. Umat Nabi siapa tidak disebutkan. Yang jelas umat terdahulu yang dia sakit di tangannya, kemudian tidak sabar, akhirnya diputus tangannya, yang terjadi darah terus mengucur tiada henti, akhirnya mati. Allah marah. Allah mengatakan, badaroni abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Hambaku mendahului aku atas jiwanya, maka aku haramkan baginya surga. Pertanyaannya sekarang Ibu, orang mati sudah ditakdirkan apa belum? Saya ulangi pertanyaannya, orang mati sudah ditakdirkan apa belum? Kok Allah berfirman dia mendahului aku? Apakah berarti belum saatnya mati kemudian dia mendahului Allah? Gimana maksudnya? Allah berfirman, hambaku mendahului aku atas jiwanya, maka aku haramkan baginya surga. Yang dimaksud, apakah ada kematian yang tidak Allah takdirkan? Kita tahu persis, tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta kecuali pasti dengan takdir Allah. Berarti ini orang mati sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya, sudah Allah takdirkan. Kenapa firman Allah, hambaku mendahuliku? Nah, ini pertanyaan. Apakah berarti sebenarnya dia belum ditakdirkan mati, tapi kemudian dia memilih mati dulu, sehingga Allah berfirman, dia telah mendahului aku? Gimana maksudnya? Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, wa innama utliqa alaihi al-mubadarah liwujudi suratiha. Jadi kematian setiap orang dan apapun itu sudah Allah tetapkan, maka tidak akan maju barang sebentar pun atau tertunda barang sebentar pun. Jadi kematian akan terjadi persis sebagaimana yang telah Allah tetapkan, gak maju sehari atau tertunda sehari. Jangankan sehari, gak maju 1 detik ataupun tertunda 1 detik, tetapi akan terjadi sesuai dengan Allah takdirkan. Adapun Allah berfirman di sini, hambaku mendahului aku, bukan berarti orang ini matinya di luar takdir, bukan. Orang ini Allah sudah tahu persis bahwasanya nantinya akan bunuh diri mati. Allah sudah tahu persis, karena diantara kandungan takdir Allah mengetahui segalanya sebelum kejadiannya. Maka yang Allah ketahui segalanya sebelum kejadiannya Allah tulis di Lauhul Mahfuz, maka terjadilah sebagaimana yang Allah ketahui dan yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah sudah tahu. Adapun firman Allah dengan lafaz dia mendahului aku, karena sesungguhnya Allah tidak pernah memberitahu orang ini matinya kapan, kan begitu. Allah tidak pernah tahu orang ini matinya kapan. Kok dia pengen mati segera dengan mengakhiri hidupnya dengan cara memotong tangannya? Maka lafaz dari Allah, dia mendahului aku. Sudah bisa dipahami? Jadi bukan berarti ini di luar takdir Allah. Nggak ada sesuatu di luar takdir Allah, semuanya dalam takdir Allah. Sekali lagi, ucapan dari Allah, badaroni, dia mendahuliku, ini dipahami bahwasanya orang ini menginginkan kematian lebih awal, padahal Allah tidak pernah memperlihatkan pada dia kapan matinya. Dan Allah sudah menghendaki, mencatat matinya memang ketika itu. Tetapi orang ini kan tidak tahu. Orang ini kan tidak tahu tentang takdirnya. Kemudian dia menghendaki mati lebih dulu. Maka Allah berfirman, badaroni abdi, dia mendahului aku. Kemudian Allah berfirman, haramtu alaihil jannah, aku haramkan baginya surga. Apa maksudnya aku haramkan baginya surga?
Apakah berarti di neraka selama-lamanya atau tidak? Tergantung. Kalau orang ini memandang bunuh diri adalah halal, berarti menghalalkan sesuatu yang haram, maka kafir. Menghalalkan sesuatu yang haram adalah kafir, mengubah hukum Allah, maka di neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang ini memandang bunuh diri itu haram, adapun dia melakukannya bukan karena memandangnya halal, bukan, dia tetap memandangnya haram, cuma dirinya diliputi hawa nafsu sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya, maka berbuat sesuatu yang haram, bukan karena memandangnya halal, bukan, maka dia masuk neraka sebatas dosanya, karena posisinya masih sebagai muslim, nanti dientas dari neraka. Waktunya berapa? Allah a'lam. Waktunya berapa lama di neraka? Allah a'lam. Kemudian dientas. Baik, para jamaah rahimakumullah, berarti ada faedah-faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama apa? Haram bunuh diri, baik oleh dirinya atau oleh orang lain. Yang kedua, harus menunaikan hak-hak Allah dan harus menunaikan hak-hak untuk dirinya. Menunaikan hak Allah bagaimana? Beriman pada takdir. Menunaikan hak Allah itu beriman kepada takdir. Menunaikan hak untuk dirinya, jasad itu amanah, badan amanah, penuhi haknya. Kemudian yang berikutnya, ada faedah kasih sayang Allah kepada manusia. Ketika manusia dititipin oleh Allah berupa jasad, Allah bikin ketentuan, jasad ini amanah, tidak boleh disakiti. Jangankan disakiti, Bu, diubah-ubah boleh? Gak boleh. Jangankan disakiti, dirusak, dicederai, diubah-ubah aja gak boleh. Gak boleh diubah-ubah. Sudah dikasih hidung mancung, diubah jadi pesek, gak boleh. Sudah dikasih dagu yang agak lancip, dibikin bundar, nggak boleh, ya nggak boleh. Sudah dikasih alis bagus, dihilangin, diganti spidol, nggak boleh. Jangankan menyakitinya, mengubah-ubah aja nggak boleh, ya. Kalau ditindik, dianting, itu memang perintah. Itu bukan mengubah, tapi mempercantik, memperindah. Nah, kalau laki-laki telinganya dilobangin, dikasih pelek ban, nah kalau itu mengubah. Ada sebagian orang di pinggir jalan, telinganya dilobangin, dikasih apa, Bu? Pelek ban gitu ya, gede banget lobangnya. Kalau itu nggak boleh, itu merusak. Baik, Ibu rahimakumullah. Kemudian ada faedah apa? Ada faedah mengkisahkan umat yang terdahulu. Untuk apa? Untuk diambil ibrah. Jadi mengkisahkan umat terdahulu, padahal umatnya umat terdahulu, dikisahkan untuk umat sekarang. Untuk apa? Diambil ibrah. Kemudian ada faedah apa lagi? Hadis ini menunjukkan nubuwatun Nabi, nubuwatun Muhammad. Hadis ini menunjukkan kenabian Muhammad. Nabi tidak pernah hidup di zaman sebelum beliau, nggak pernah hidup. Tetapi Nabi bisa menceritakan apa yang terjadi di zaman yang sebelumnya beliau belum ada. Tidak lain yang Nabi sampaikan melalui apa? Melalui apa? Nabi kan tidak pernah hidup di zaman sebelumnya. Kok bisa menceritakan sesuatu kejadian di zaman sebelumnya? Berarti Nabi tahu melalui wahyu. Ini hadis menunjukkan bukti kenabian beliau. Kemudian ada fadilah, ada faedah apa lagi? Ada faedah apa lagi?
fadilatus sobri alal bala. Kita diperintahkan bersabar atas suatu musibah. Tangannya sakit, ya sabar, jangan ambil pisau dipotong, jangan. Sakit ya sabar. Sakit sabar, ya, disabari. Bagaimana biar ketika sakit bisa tenang. Ya, pahami bagaimana petunjuk Nabi mengajarkan tentang orang sakit. Yang pertama, sadari itu takdir. Yang kedua, sakit itu bisa menggugurkan dosa. Yang ketiga, sakit menjadikan orang bisa bersyukur. Karena orang ketika sakit menyadari, oh selama ini ternyata nikmat banyak sekali, dikurangi sedikit saja gak bisa gerak, dikurangi sedikit saja gak nyaman. Jadi mengingatkan untuk menjadi hamba bersyukur. Kemudian yang berikutnya ada faedah apa? Yang berikutnya ada faedah apa kira-kira Bu yang belum Ibu? Larangan bersikap, larangan berbuat yang bisa menjerumuskan diri. Misalnya sakit tangan kan harus disabari. Orang ketika tidak sabar akhirnya seperti dalam hadis ini, ambil pisau dipotong sekalian, akhirnya darah mengucur, akhirnya mati jadi bunuh diri. Maka larangan bersikap berbuat yang menjadikan orang berbuat melampaui batas. Berarti bagaimana? Ia merapat kepada ilmu sehingga bisa bersikap dengan tepat, bisa berbuat dengan tepat. Ini saja Ibu-ibu sampai hadis 73. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, cukup sementen mawon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Belum ditelasakan. Oh gitu, oke. Turun, silakan. Gimana kemarin Ustaz? Akadnya itu apa diulang lagi? Oh, Ibu tahu? Ya kan saya sama Pak Ali di situ. Iya Bu, jadi Terus diceritain sama Pak Ali. iya makanya kan saya juga bilang sama Pak Hendy gitu kan. Iya. Pak Hendy kan biasanya terlibat sebelum acara namanya technical meeting ya, Oke. agar menyampaikan kepada yang punya hajat. Nah, Penghulu tugasnya catatan saja sudah. oke. Saya tuh sebenarnya juga kusuk itu sama sama ibu-ibu dari Toyiban. Sebentar. Ini kan dari binti-bintinya, dari ini. Namanya kayaknya sama gitu loh Pak. Satu-satu. Iya. Itu yang bapak yang diundangan. Ternyata Iya. itu bapak angkatnya. Bapak angkatnya. Jadi kita tuh sudah kusak-kusuk di acara itu. Terus ternyata pas pulang tadi Pak Ali cerita, oh iya, kita juga Iya. Jadi saya sebelumnya sudah bilang sama penghulunya,
Karena kan anaknya namanya Faros, cerita bapak kandungnya nggak datang. Saya nanya masih hidup, masih, cuma nggak bisa datang. Terus sudah bilang ke antum, iya bilang ke saya menjadi wakil. Sudah antum yang menikahkan, karena antum wakil itu. Karena nggak sah, Syekh bin Baz menjelaskan nggak sah. Walinya ada, tetapi dilakain itu nggak sah. Jadi harusnya yang menikahkan, karena nggak bisa datang berarti pakai wakil. Nah antum wakilnya. Lalu saya bilang ke penghulu, Ustadz nanti ini ya menikahkan. Oh enggak, dia nggak bisa datang udur, maka yang nikahkan saya wali hakim. Waduh saya nggak bisa ngomong. Jadi kan udah bisa ngomong di awal sebenarnya. Dan dia bantah gitu, enggak dia nggak bisa datang udur, maka saya wali hakim yang menikahkan. Saya nggak bisa ngomong. Ya sudahlah daripada ribut kan. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Wali hakim itu terakhir. Wali hakim itu tahapan terakhir kalau nggak ada siapa-siapa. Nggak siapa-siapa. Udah ada kakaknya, cowok nomor 1. Iya. Ada. Dan ayahnya ada. Iya. Maka ayahnya mewakilkan dan sudah benar ayahnya hubungi Faros sebagai anak pertama menjadi wakil bapaknya. Sudah benar. Sudah ya. Masih anaknya paham Pak Ustadz dari Gontor loh itu. Ya, dia paham itu. Makanya aku walinya saya bilang, apa wakil dari wali. Iya, tapi kenapa penghulunya gitu ya sudahlah. Oh, jadi ngikuti penghulunya ini. Ngikuti penghulunya Siapa? dari keluarga ini. Keluarganya dari awal terserah penghulu. Yang berontakan ini Faros. Oh, Faros. Ya, dia merasa harus dirinya karena dia diwakilkan oleh ayahnya ya. Tapi penghulunya gak mau ya sudah. Akhirnya setelah bubar saya bilang ke Faros yang memang punya pandangan seperti itu diulangi. Akhirnya nangis. Ulangi. Oh, alhamdulillah. Terus saya kaget ya ceritanya. Suaminya. Terus mungkin Pak Basuki cerita. Tadi Pak Basuki juga cerita. Nggak tahu nggak tadi. Oh ini sama ceritanya Pak Ali. Suami mungkin cerita ke istrinya. Pak Basuki cerita. Tadi enggak. Mungkin sama ada cerita sama saya. Maksudnya kan ilmu gitu. Iya. Ternyata ya nggak boleh. Nggak boleh. Sampai merinding gitu loh. Sudah kayak sangka itu. Iya. Mungkin ya. Ya kan dia juga tanya pengantin, dia saya dosa dong. Ya karena. Ya karena nggak tahu. Iya. Yang bertanggung jawab pengguna saya bilang. Iya. Ibu, iya, sama-sama.